Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali. Seperti biasa, kita akan mengkaji kitab takrib. Alhamdulillah dalam pertemuan kita pada hari Selasa yang lalu telah kita terangkan, telah kita bahas mengenai syarat sahnya sholat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya sholat itu mempunyai beberapa syarat, yang mana jika syarat ini tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama adalah toharoh. Orang yang mau sholat maka dia harus suci, baik suci dari hadas atau suci dari najis. Suci dari najis, badannya suci, juga baju dan pakaian yang dipakai suci, juga tempat dia sholat juga suci. Suci dari hadas, baik dari hadas kecil atau dari hadas besar. Yang kedua adalah orang yang ingin melakukan sholat maka dia harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau seandainya dia sholat tanpa mengetahui waktunya, maka sholatnya tidak sah, meskipun sholatnya tersebut menepati waktu sholat yang dia inginkan. Syarat berikutnya adalah menutup aurat. Orang yang mau sholat maka auratnya harus ditutup. Kalau auratnya orang laki-laki dalam sholat adalah, yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Dan untuk perempuan semua tubuhnya adalah aurat dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Syarat sholat berikutnya yang terakhir adalah menghadap kiblat. Orang yang mau sholat harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini dengan dada, jadi dadanya harus menghadap kiblat, seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Dan yang dimaksud dengan kiblat ini, kalau orang tersebut sholat di depan Masjidil Haram atau sholat di depan Ka'bah, maka dia harus menghadap Ainul Ka'bah secara yakin. Adapun kalau dia jauh, maka dia harus menghadap Ainul Ka'bah juga, tetapi dhannan, tidak harus yakin. Di sana ada pendapat, dan pendapat ini dinukil dari Imam Syafi'i juga. Tidak wajib untuk menghadap Ainul Qiblah, yang wajib adalah menghadap Jihatul Qiblah, arah Qiblah. Yang penting kalau dia sudah menghadap arah Qiblah maka sholatnya sah. Terus setelah itu Imam Abi Suja menerangkan bahwasanya di sana ada beberapa keadaan orang yang dalam keadaan sholat atau orang yang mau melakukan sholat boleh untuk tidak menghadap kiblat. Dan ini adalah yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu, maka kita akan membahas sedikit mengenai rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allama Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Ya, artinya wa yajuzu tarkul istiqbal, dan diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika sholat fi halataini, dalam dua keadaan. Fi syiddatil khawfi, yang pertama yaitu ketika dalam keadaan peperangan yang sangat menakutkan.
Wa fin nafilati, dan yang kedua ketika mengerjakan sholat sunnah, fis safari ketika dalam bepergian, ala rahilati ketika dia berada di dalam kendaraannya. Untuk yang pertama, keadaan yang pertama yang boleh untuk tidak menghadap kiblat adalah ketika orang tersebut berada di peperangan. Kalau dia seorang prajurit dan ikut serta dalam peperangan sedang berkecamuk, maka kalau dia ingin melakukan sholat, kalau tidak memungkinkan untuk sholat secara biasa, tidak memungkinkan sholat dengan menyempurnakan berdiri, menyempurnakan sujud, menyempurnakan rukuk, tidak bisa, maka dalam keadaan seperti ini dia boleh sholat sebisanya. Dalam keadaan bagaimanapun boleh. Dan insya Allah dalam hal ini akan kita jelaskan lebih panjang lagi dan lebih detail lagi dalam pembahasan khusus mengenai sholatul khauf. Cuma dalam hal ini yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah kalau orang sedang dalam keadaan perang berkecamuk dan dia tidak memungkinkan untuk menyempurnakan sholatnya secara sempurna, maka dia boleh sholat dalam keadaan apa saja, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Misalnya kalau dia adalah prajurit yang bertugas untuk sebagai prajurit yang memegang tang misalnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan sebisanya di dalam tang tersebut. Atau prajurit yang sedang yang sedang mengemudikan mobil panser misalnya, tidak bisa melakukan sholat semestinya dan waktunya sholat sudah mau habis, maka dia boleh sholat sebisanya dan tidak wajib untuk mengqadha. Karena dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan perang yang sangat dahsyat dan sangat yang berkecamuk, maka dimungkinkan orang itu akan diserang musuh kapanpun, maka dalam keadaan seperti ini dia harus melakukan sholat. Tetap dia wajib melakukan sholat selama akalnya masih ada, tapi cara mengerjakannya itu boleh dikerjakan sebisanya. Di sini ada dispensasi, ada keluasan di dalam cara mengerjakan sholat. Menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, jungkir balik, sholat boleh dikerjakan. Yang penting dalam ketika keadaan sholat itu dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Tidak boleh kentut misalnya, tidak boleh menginjak najis. Nah, tapi dia melakukan sholatnya boleh dalam keadaan menghadap ke utara, ke selatan boleh. Kalau dia dalam keadaan syiddatil khauf, dalam keadaan berkecamuknya perang yang dikhawatirkan, kemungkinan dia akan sewaktu-waktu bisa terkena tembakan atau terkena serangan dari musuh. Keadaan yang kedua yang diperbolehkan untuk meninggalkan tidak menghadap kiblat adalah fin nafilati fis safari ala rahila, ketika dia mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan, ketika dia dalam kendaraannya. Jadi kalau agama Islam selalu menganjurkan para pemeluknya untuk memperbanyak ibadah, untuk selalu berbuat bakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-shalatu khairu maudhu'in." Salat itu adalah ibadah yang paling bagus dikerjakan bagaimanapun bisa. Nah, ketika seseorang dalam keadaan bepergian dalam kendaraan, maka dia diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah dalam kendaraannya. Dan itu sendiri telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fis safari haitsu ma tawajjahat bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan beliau ketika dalam perjalanan, haitsu ma tawajjahat bihi, menghadap ke arah kendaraan beliau melaju.
Kalau kendaraannya melaju ke barat, ya beliau menghadap ke barat. Kalau kuda beliau melaju ke arah timur, maka beliau menghadap ke timur. Dalam riwayatnya Imam Bukhari, yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan beliau haitsu tawajjahat bihi, sekiranya kendaraan itu menghadap kemana, tidak harus menghadap ke kiblat. Jadi intinya diperbolehkan bagi orang yang bepergian, dan tidak disyaratkan bepergiannya itu harus melebihi 2 marhalah. Tidak disyaratkan bepergiannya itu adalah bepergian yang panjang, bepergian yang jauh, yang diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar dan jamak. Meskipun bepergiannya itu dekat, misalnya, maka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat sunat di atas kendaraan. Ya, jadi sholat sunat itu boleh dilakukan oleh orang yang dalam bepergian. Jika orang tersebut bepergiannya itu dengan jalan kaki, misalnya ada orang yang bepergian dengan jalan kaki misalnya, maka orang tersebut boleh melakukan sholat sunnah, melakukan sholat duha misalnya, atau melakukan sholat hajah ketika dia bepergian. Kalau bepergiannya itu dengan berjalan kaki, maka orang tersebut disyaratkan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi dalam 4 keadaan ini dia harus menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia harus menghadap kiblat. Kemudian dia boleh berjalan ke arah tujuannya. Kalau dia mau rukuk, maka dia menghadap kiblat, melakukan rukuk seperti biasanya menghadap kiblat. Sekaligus melakukan sujudnya, sekaligus melakukan 2 duduk di antara 2 sujud. Dilakukan dengan cara menghadap kiblat. Nanti kalau sudah berdiri untuk membaca Fatihah, maka dia boleh berjalan lagi. Gitu. Kalau dia tasyahud, maka dia boleh berjalan. Begitu juga ketika salam, boleh dia berjalan. Jadi sangat gampang sekali, jadi sangat mudah sekali kalau orang tersebut tidak ingin ketinggalan wiridnya. Misalnya dia mempunyai wirid untuk mengerjakan salat duha, tidak ingin dia ketinggalan salat duha, atau dia mempunyai wirid mengerjakan salat witir dan dia tidak ingin meninggalkan salat witirnya sedangkan dia dalam keadaan bepergian. Kalau dia bepergiannya itu dengan berjalan kaki, maka dia boleh melakukan salat duha dengan berjalan. Caranya bagaimana? Caranya dia kalau takbiratul ihram dia menghadap ke kiblat. Ketika membaca Fatihah dia jalan ke arah tujuannya. Kalau mau rukuk menghadap kiblat lagi. Begitu juga kalau mau sujud tetap menghadap kiblat sampai berdiri dari sujud membaca Fatihah lagi di rakaat kedua baru berjalan lagi. Begitu juga nanti kalau mau rukuk dan sujud menghadap kiblat. Nanti kalau mau tasyahud dia boleh berdiri dan boleh berjalan sambil melakukan atau membaca tasyahud. Salam juga boleh dia lakukan ketika dalam keadaan berjalan sesuai dengan tujuannya. Itu kalau dia perjalanan dia lakukan dengan berjalan kaki. Misalnya kalau perjalanan tersebut dia lakukan dengan menaiki kendaraan, misalnya dengan naik mobil misalnya, maka dalam hal ini kalau memang dia naik bis atau mobil, kalau dia memang bisa menyempurnakan sujud dan rukuknya serta berdirinya untuk menghadap kiblat, maka dia wajib untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, maka dia cukup untuk menghadap kiblat ketika dia melakukan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat pagi misalnya, berangkat dari rumah jam 7 dari Surabaya menuju Jakarta. Sedangkan dia belum sempat untuk melakukan salat duha, tapi dia punya wudu, maka dia boleh untuk melakukan salat duha ketika dia di dalam kendaraannya. Kalau dia bisa untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka dia harus menghadap kiblat. Maka dia palingkan dadanya dulu untuk menghadap kiblat, terus Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus seterusnya dia menghadap sesuai dengan menghadap ke posisinya semula di kursinya.
terus membaca Al-Fatihah, terus membaca surat. Ketika dia ingin untuk rukuk, maka rukuk ini dilakukan dengan isyarat, dengan menundukkan kepala. Begitu juga kalau ketika sujud bisa dilakukan dengan isyarat, dengan menundukkan kepala. Cuma isyarah untuk rukuk, untuk sujud ini lebih ke bawah daripada isyarah untuk rukuk. Terus melakukan salatnya, dia baca Fatihah dan seterusnya sampai dia salam, seperti posisi semula dia di kursinya. Jadi dia bisa menjalankan dan melakukan salat duhanya ketika dia di dalam kendaraan, di dalam mobilnya. Atau kalau dia memang dalam perjalanan dengan naik sepeda motor, maka juga bisa dia untuk melakukan salat duha ketika dia naik sepeda motor. Misalnya kalau dia ingin mengerjakan salat duha ketika naik sepeda motor, maka dia ketika takbiratul ihram berhenti dulu menghadap kiblat, baru nanti ketika selesai takbiratul ihram lalu bergegas untuk melakukan perjalanannya. Sudah, yang penting ketika sholat tidak mengerjakan pekerjaan yang banyak yang membatalkan sholat. Dan untuk rukuk dan sujudnya seperti yang saya katakan tadi, bisa dia lakukan dengan isyarat, dengan menundukkan kepala. Cuma untuk sujud menundukkan kepala lebih rendah daripada ketika untuk rukuk. Begitu juga kalau ingin melakukan sholat sunat ketika dia di dalam pesawat. Kalau dia punya wudu, maka dia boleh melakukan sholat sunat di dalam pesawat. Kalau dia bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka dia wajib untuk menghadap kiblat dengan dadanya dan seluruh badannya. Nanti setelah takbiratul ihram nanti kembali kepada posisi semula di kursinya, terus meneruskan mengerjakan sholatnya. Nanti kalau untuk rukuk dan sujudnya dilakukan dengan isyarat dengan kepala. Cuma kalau salat fardu tidak boleh dilakukan dengan di atas kendaraan. Kalau salat fardu harus dilakukan seperti biasa. Maka kalau ada seseorang yang dalam perjalanan jauh, misalnya mau mengerjakan ibadah haji, naik pesawat dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Maka sholatnya bisa dia lakukan dengan sholat apa? Dengan sholat hurmatul wakti. Sholat untuk menghormati waktu, karena sholat dalam pesawat sulit untuk kita lakukan. Maka sholatnya adalah dengan melakukan sholat lihurmatil wakti. Sholat di tempat duduknya, takbir, terus melakukan sholatnya dengan membaca Fatihah. Dan kalau ingin rukuk, maka rukuknya dilakukan dengan isyarat dengan kepala. Kalau ingin melakukan sujud, maka sujudnya juga dilakukan dengan isyarat dengan kepala. Cuma isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Begitu seterusnya sampai dia selesai salam. Ini adalah sholatnya orang yang di kendaraan. Jadi diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah di kendaraan. Caranya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, dan tidak dituntut untuk harus menghadap kiblat. Kemudian setelah menjelaskan hal ini, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Imam Abi Suja menerangkan wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukunnya sholat itu ada 18 rukun. Ada 18 rukun. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut dan lebih jelas mengenai rukun ini, mengenai rukun-rukunnya sholat ini, perlu diketahui apa sih rukun itu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Dan sesuatu tersebut adalah bagian dari sholat. Jadi beda daripada syarat sah dengan rukun. Kalau syarat sahnya sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat. Kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Tapi sesuatu tersebut bukan termasuk dalam sholat.
Seperti wudu. Wudu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang sholat. Kalau sholatnya tidak ada wudunya maka tidak sah. Kalau sholat tanpa wudu itu tidak sah. Tapi wudu itu bukan bagian daripada sholat. Tapi kalau rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang sholat, kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Dan sesuatu tersebut adalah bagian dari sholat. Seperti apa? Seperti niat, takbiratul ihram, ruku', sujud. Ini adalah rukun sholat. Dan hal-hal tersebut adalah bagian daripada sholat itu sendiri. Di sini Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya rukunnya sholat itu ada 18. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat. Seperti yang sering saya jelaskan, setiap ibadah dan setiap pekerjaan tidak sah kecuali didahului dengan niat. Itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu sah kalau disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Nah, cuma niat ini seperti yang sering kita singgung, niat sholat, niat ini tempatnya di dalam hati. Niat baik niat wudu atau niat untuk mandi, tempatnya semuanya adalah di dalam hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan, hukumnya adalah sunnah. Itu semua agar lisan bisa membantu hati lebih khusyuk dalam mengucapkan atau dalam melaksanakan niat. Nah, juga sering kita sebutkan bahwasanya di sana banyak orang yang mengatakan mengucapkan niat itu hukumnya bid'ah. Bukan. Dalam mazhab Syafi'i, hukum melafadzkan niat adalah sunnah. Dalilnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau haji. Ketika beliau haji, pertama kali beliau sebelum ihram, beliau mengucapkan niat ini dengan lisan beliau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma bihajjin. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ini adalah merupakan niat. Dan niat ini para ulama Syafi'iyah mengkiaskan niat-niat ibadah yang lain kepada masalah haji ini. Jadi yang pertama, niat itu tempatnya di hati. Dan niat ini harus waktunya niat itu kapan? Nah, waktunya niat ini adalah ketika takbiratul ihram. Jadi niat ini harus bebarengan, harus bareng seiring dengan takbiratul ihram. Harus seiring dengan takbiratul ihram. Nah, cuma karena tempatnya niat adalah awal ibadah dan awal ibadah dari salat itu adalah takbiratul ihram, maka niat harus bareng dengan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya ketika dia mulai mengucapkan Allah, maka hatinya mengucapkan niat usolli fardhu dhuhri misalnya, atau usolli fardhul asri. Untuk madhabnya Imam Syafi'i dan ulama terdahulu, ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu yang mutaqaddimin, niat ini disyaratkan harus tuqarinu takbiratul ihram muqaranah hakikiyah, yang artinya niat ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Mulai pertama takbiratul ihram harus niat, selesai takbiratul ihram selesai niat. Tapi menurut ulama mutaakhirin seperti Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi, kalau kita syaratkan seperti ini maka sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali kita mengepaskan niat dengan takbiratul ihram, itu sangat sulit sekali. Mulai takbiratul ihram, mulai membaca Allah, langsung niat di hatinya, terus selesai niat, Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram, setelah niat, selesai niat. Ini adalah yang seharusnya begitu memang menurut ulama mutaqaddimin. Tapi karena itu sangat sulit, maka ulama mutaakhirin seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi mengatakan cukup muqaranah urfiyah. Yang dimaksud dengan muqaranah urfiyah itu adalah yang penting kita niat ketika kita takbir. Baik niat itu bertepatan dengan awal takbir, atau bertepatan dengan tengah-tengah takbir, atau bertepatan dengan pucuknya takbir.
akhir takbir. Yang penting niat itu berada di takbir. Meskipun di tengah atau di permulaan atau di akhir tetap sah. Dan ini yang dikatakan muqaranah al-urfiyah. Terus caranya niat itu bagaimana dalam sholat ini? Nah, ini ada sedikit penjelasan. Kalau sholat yang akan dia lakukan adalah sholat wajib, seperti sholat 5 waktu, maka disyaratkan untuk sahnya niat untuk sholat 5 waktu ini 3 hal. Yang pertama adalah al-qasdu, yang kedua adalah at-ta'yin, yang ketiga adalah niyatul fardhiyah. Yang dimaksud dengan qasdu itu apa? Dia harus niat sengaja melakukan sholat. Karena niat ini adalah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka juga dalam hal ini harus ada qasdun niyah, qasdul fi'li. Usolli, saya niat sholat. Harus ada ta'yin, harus ditentukan sholat yang dia lakukan itu sholat apa. Apakah sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, harus diucapkan. Al-fardiyah harus mengucapkan bahwasanya sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Jadi kalau niat, kalau kita ucapkan dengan bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri. Usolli ini adalah ibarat daripada ala qasdu, fardhu niat fardiyah, dhuhri ta'yin. Atau kalau kita tidak bisa mengucapkan niat dengan bahasa Arab, maka kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Saya niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. Atau kalau dengan bahasa Indonesia, aku niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang penting ada 3 hal ini. Yang pertama, niat untuk melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholatnya. Yang ketiga, niat fardu. Ini kalau dia sholat sendirian. Kalau dia sholat menjadi makmum, maka harus ditambah 1 hal lagi. Harus niat menjadi makmum. Kalau bahasa Arab, dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri makmuman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu dhuhur menjadi makmum. Cukup. Itu kalau sholat yang dia lakukan adalah sholat fardu. Kalau sholat yang dia lakukan kalau sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah, sholat sunnah yang punya sebab, yang ada sebabnya, seperti sholat kusuf. Sholat kusuf disunatkan karena sebab ada gerhana. Atau sholat istisqa disunatkan karena sebab tidak ada hujan. Atau sholat yang punya waktu khusus, seperti sholat duha, atau sholat witir, atau sholat rawatib, sholat ba'diyah atau qobliyah. Maka sholat sunat yang seperti ini, ketika niatnya disuratkan atau disyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah al-qasdu, sengaja untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah menentukan sholatnya. Maka kalau dia ingin sholat duha, maka niatnya adalah usolli ad-duha. Cukup. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya niat sholat duha. Cukup sudah. Atau saya niat sholat witir. Ini kalau sholatnya adalah sholat yang mempunyai sebab atau mempunyai waktu tertentu. Nah, kalau sholat yang ia lakukan, sholat yang ingin dia lakukan adalah sholat yang nafil mutlak, sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak ada sebab tertentu. Maka dalam hal ini cukup dia mengucapkan ketika niat, saya niat sholat. Cukup sudah. Ketika takbir dia mengucapkan saya niat sholat. Terserah. Nah, dan termasuk sholat sunat mutlak ini adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau ketika masuk masjid, maka disunatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, ketika niatnya ini cukup, saya niat sholat. Dalam hatinya niat seperti itu sudah cukup. Begitu juga sholat sunat wudu. Ketika setelah wudu disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Lah sholat tahiyat, sholat sunat wudu ini boleh ketika sholat sunatnya ini niatnya cuma saya sholat, cukup. Juga sholat istikharah, sholat ketika setelah tawaf, sholat ketika sholat hajat misalnya, cukup menyebutkan saya niat sholat, itu saja. Tidak diharuskan untuk menentukan sholat yang akan dia lakukan. Adapun
menambah kata-kata lillahi ta'ala tidak wajib, cuma sunnah saja. Begitu juga menambah kata-kata arba' raka'atin atau raka'atain ini cuma sunnah saja. Begitu juga mengucapkan qadha'an atau adaan cuma sunnah saja. Yang wajib adalah hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Ini adalah cara niat dalam sholat. Nah. Kemudian untuk rukun berikutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Rukun yang kedua adalah berdiri. Dan qiyam atau berdiri ini adalah rukun salat bagi salat wajib atau salat fardu. Jadi kalau salat yang dilakukan adalah salat fardu, maka wajib salat tersebut dilakukan dengan berdiri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah seorang sahabatnya bernama Imran bin Husain, beliau terkena penyakit bawasir. Penyakit ambeien, sehingga beliau sulit untuk sholat dengan berdiri. Beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya terkena bawasir, ambeien, bagaimana cara salatnya?" Beliau mengatakan, "Shalli qa'iman, kamu harus salat dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak bisa salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka kamu boleh salat dengan cara duduk. Fa illam tastati, kalau tidak bisa salat dengan duduk, fa ala jambin, maka kamu boleh salat dengan terlentang, meletakkan tubuh bagian kanan ke dalam ke lantai, seperti keadaan orang yang diletakkan dalam kuburan." Berarti salat wajib, salat fardu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib dilakukan dengan cara berdiri. Terus cara berdiri itu bagaimana? Nah, berdiri ini caranya adalah harus berdiri tegak, lurus. Berdiri tegak, lurus. Nah, seandainya dia berdirinya itu agak miring, agak membungkuk ke depan, maka kalau membungkuknya itu mendekati ke rukuk, maka tidak sah salatnya. Sekiranya misalnya kedua telapak tangannya itu kalau dijulurkan mau menyentuh lutut, maka salatnya tidak sah. Salat harus dilakukan dengan cara berdiri tegak lurus. Kalau seandainya agak membungkuk sedikit, salatnya tidak sah. Sekiranya kalau kita julurkan tangannya akan menyentuh lututnya, maka tidak sah. Harus dengan cara tegak lurus. Kalau misalnya orang tersebut sudah tua renta, tidak bisa berdiri dengan tegak lurus, sudah bungkuk misalnya, maka ya sudah, dia boleh sholat semampunya, harus berdiri semampunya. Kalau memang dia mampu berdiri dengan bongkok, ya sudah berdiri seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jadi kalau bisanya cuma berdiri seperti itu tidak apa-apa. Cuma bagi orang yang sehat dan tidak punya penyakit apa-apa, kalau tidak ada masyaqqah, maka dia harus berdiri dengan tegak. Tidak boleh berdiri dengan agak miring. Tidak boleh. Terus dalam hal ini jika dia tidak bisa sholat dengan cara berdiri, maka dia wajib untuk sholat dengan cara duduk. Lah kapan dia diperbolehkan sholat dengan cara duduk itu kapan? Diperbolehkan
sholat dengan duduk kalau memang dia tidak mampu berdiri. Sekiranya berdiri itu dia tidak khusyuk. Kalau berdiri dia tidak khusyuk, maka dan sakit semuanya, punggungnya tidak khusyuk, maka dia sekarang boleh sholat dengan cara duduk. Jadi kalau dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan cara duduk. Loh, terus diperbolehkan duduk itu kapan? Nah, itu kalau dia berdiri, seandainya dia sholat dengan berdiri, masyakat, tidak bisa khusyuk karena sakit, maka sekarang dia boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau sekiranya dia punya pusing sedikit saja, pening sedikit, masih bisa sholat dengan enak, maka tidak boleh dia sholat dengan duduk. Nah, untuk duduk ini, bagaimana cara duduknya? Boleh baik dia duduk dengan cara iftirosh, atau dengan cara tawarruk, atau dengan cara tarobuk. Tarobuk itu bersila. Tapi yang paling afdol adalah duduk dengan cara iftirosh. Sebagian ulama mengatakan yang afdol dalam keadaan ini adalah duduk dengan cara tarobuk bersila, agar di sana bisa dibedakan antara duduk yang sebagai ganti daripada berdiri dan duduk untuk tasyahud. Ini menurut mereka. Tapi yang mu'tamad adalah duduk iftirosh adalah yang lebih afdol. Duduk iftirosh. Lah ketika duduk ini juga dia harus menghadap kiblat dengan dadanya. Kalau ketika berdiri dia harus menghadap kiblat dengan dadanya. Juga ketika dia sholat dengan duduk juga harus menghadap dengan dadanya. Loh, kalau tidak bisa sholat duduk, tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka dia sekarang boleh sholat dengan cara tidur dengan meletakkan bagian tubuh yang sebelah kanan di tanah, kepalanya berada di sebelah utara. Seperti keadaan orang yang diletakkan dalam liang lahat. Itu kapan? Itu kalau sholat dengan duduk masyakat, tidak bisa dia sholat dengan duduk. Kalau sholat dengan duduk tidak bisa khusyuk karena sakit yang dia derita, sehingga kalau dibuat duduk dia tidak bisa. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh sholat dengan ala jambihil ayman. Lah, ketika sholat dalam keadaan seperti ini, maka dia harus menghadap kiblat dengan dada dan dengan wajahnya. Dan perlu diketahui, sholat yang dalam keadaan seperti ini, kalau dia ingin rukuk, maka diharuskan dia untuk duduk. Begitu juga dia harus melakukan sujud dengan cara duduk juga. Sujud seperti biasa. Duduk dulu baru rukuk dengan merendahkan kepala. Kemudian sujud seperti biasa. Itu kalau dia bisa, harus dilakukan seperti itu. Kalau dia tidak bisa, ya sudah. Ketika rukuk dan sujud harus dilakukan dengan cara isyarah. Kalau dia tidak bisa sholat dengan cara seperti itu, maka sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang, dan terlentang ini adalah dengan kakinya berada di arah kiblat, kepalanya, kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah timur. Dan harus kita letakkan di bawah kepalanya itu bantal, agar kepalanya itu bisa menghadap kiblat. Maka ketika sholat dalam keadaan terlentang ini, wajahnya harus menghadap kiblat, juga kakinya, telapak kakinya harus dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak bisa juga dalam keadaan seperti ini, ya sudah, dalam keadaan bagaimanapun, cuma nanti untuk rukuknya dan sujudnya dia pakai isyarat dengan kepala. Kalau tidak bisa juga isyarat dengan kepala, maka dia wajib untuk melakukan sholatnya dalam hati saja. Yang penting sholat tidak gugur kewajibannya selagi akalnya masih ada. Selagi akalnya masih ada. Ini adalah yang berhubungan dengan rukun yang kedua, yaitu sholat harus dilakukan dengan berdiri untuk sholat wajib atau sholat fardu. Untuk sholat sunnah, maka seseorang boleh melakukan sholat sunat, baik dia melakukan sholat sunat dengan berdiri, atau dengan duduk, atau dengan terlentang, atau dengan ala jambihil aiman, diperbolehkan meskipun tidak ada masyaqqat. Kalau memang dia malas untuk melakukan sholat duha dengan cara berdiri, maka dia boleh melakukan sholat duha dengan cara duduk. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang melakukan salat dengan cara berdiri, maka dia akan mendapatkan pahala secara sempurna. Kalau dia melakukan salat dengan cara duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang melakukan salat dengan cara berdiri. Kalau dia salat dengan cara tiduran, maka dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang salat dengan cara duduk. Hadis ini adalah hadis untuk orang yang salat sunnah. Jadi salat sunnah itu boleh dikerjakan baik dengan berdiri, atau dengan duduk, atau dengan terlentang boleh. Tapi kalau salat fardu harus dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri karena ada masyaqqat, ada sakit, maka dia boleh melakukan salat fardu dengan duduk. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram, dan insyaallah untuk penjelasan dari rukun yang ketiga ini akan kita jelaskan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari pendengar setia kita. Mas Samsul, beliau bertanya, bagaimana kalau sholat sunnah sambil nyopir, padahal dia bukan bepergian jauh, mungkin cuma karena belum sholat sunnah saja, boleh? Seperti yang saya jelaskan tadi, sholat sunnah kalau seseorang misalnya terburu-buru waktu, misalnya mau bepergian, terus lupa belum melakukan sholat sunnah, misalnya dia punya wiritan sholat sunnah duha, terus diajak bapaknya misalnya bepergian sampai dia belum sempat melakukan salat duha, maka dia boleh melakukan salat duha ketika dia dalam kendaraannya, ketika dia nyupir, boleh. Kalau dia tidak bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka dia boleh meninggalkan, tidak menghadap kiblat, langsung aja takbiratul ihram dalam keadaan dia nyupir, tidak harus menghadap kiblat. Tapi kalau dia bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka dia boleh boleh melakukannya. Jadi kalau misalnya mau takbiratul ihram, berhenti sebentar, takbir menghadap kiblat, baru nanti dia jalan, menyalakan mobilnya, langsung dia setir terus salat seperti biasa. Kalau melakukan rukuk, maka dia bisa melakukan rukuk agak dilakukan dengan isyarat, dengan menundukkan kepala sedikit. Sujud juga dilakukan dengan menundukkan kepala, cuma ketika sujud harus lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Tapi harus hati-hati, jangan sampai terlalu menunduk, nanti di depannya ada mobil ketabrak, wassalam. Yang penting boleh dia melakukan sholat di dalam kendaraan, sholat sunnah ketika dia menyetir. Ya. Terus pertanyaan lagi dari Mas Samsul, gimana hukum sholat jamak di masjid? Ada jamaah tapi mereka bikin jamaah sendiri. Boleh kalau misalnya dia dalam keadaan bepergian, ingin melakukan sholat jamak dengan qashar, karena jamak itu tidak boleh dilakukan kecuali jarak yang dia tempuh adalah sudah mencapai 81 km atau masafah marhalatain. Kalau dia ingin melakukan sholat jamak qashar, menjamak zuhur dengan asar dengan cara qashar, maka boleh dia melakukan jamaah sendiri, tidak ikut dengan jamaah yang ada di masjid. Karena kalau jamaah yang ada di masjid adalah jamaah yang mutim, yang melakukan sholat 4 rakaat. Ya. Maka kalau dia pengen qashar, maka dia membuat jamaah sendiri boleh. Tapi kalau misalnya dia pengen jamak saja, ya, dan datang ke masjid, terus mendapatkan jamaah, dia boleh ikut jamaah tersebut. Terus setelah selesai jamaah tersebut, langsung dia melakukan jamaah sendiri untuk melakukan sholat asarnya misalnya. Itu kalau jamak takdim, karena jamak takdim itu antara sholat asar dan sholat zuhur tidak boleh ada pemisah, langsung dilakukan harus secara langsung, ya. Jadi kalau misalnya untuk jamak saja, maka dia boleh melakukan, kalau ada datang ke masjid terus masjidnya sedang berjamaah, boleh ikut berjamaah langsung dengan jamaah yang ada. Nanti setelah sholat jamaah selesai, dia melakukan jamaah sendiri untuk melakukan sholat yang kedua, boleh. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menggerak-gerakkan jari telunjuk waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Nah, untuk menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat, baik tahiyat awal dan tahiyat akhir, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat kalau menurut mazhab Syafi'i, karena termasuk harokat adwun khafif. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir hukumnya adalah makruh, karena bisa
mengganggu konsentrasi kita dalam sholat, maka hukumnya adalah makruh. Adapun di sana ada madhab lain seperti madhabnya Imam Malik yang mengatakan sunnah untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk, dan dalil mereka adalah sebuah hadis juga yang diriwayatkan kalau tidak salah Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud. Cuma ulama Syafi'iyah mentakwili dan mentafsiri hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan menggerakkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, menggerakkan adalah mengangkat jari tersebut. Jadi haraka usbu'ahu yang dimaksud dalam hadis itu adalah mengangkat jari telunjuk tersebut, bukan kok digerak-gerakkan turun bawah naik bawah, bukan. Ini adalah penafsiran daripada ulama Syafi'iyah, dan bila orang menggerakkan jari telunjuknya, maka yang utama dalam madzhab Syafi'i hukumnya adalah makruh saja. Hukumnya makruh saja, ya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala ay ja'ala darsana darsan mubaraka wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.